Timnas sepak bola Brasil mengalami periode kemunduran yang paling signifikan. Status tim Samba yang sebelumnya merupakan unggulan di Copa America, kini berubah total. Brasil telah gagal sebagai sebuah tim. Bahkan kegagalan mereka ini memicu munculnya hujatan demi hujatan dari rakyatnya sendiri. Seperti apa ulasannya? Sebelum lanjut menonton videonya, jangan lupa tekan tombol subscribe dan nyalakan notifikasinya supaya tidak ketinggalan info-info menarik sekulit bundar dari Starting 11 Moment. Dahulu, ketika menyebut nama Brasil dalam urusan sepak bola, siapapun bakal bergidik ngeri. Wajar saja, tim yang sohor dengan julukan tim Samba ini memang merupakan negara paling sukses di ajang Piala Dunia. Brasil tercatat menoreh 5 gelar juara di ajang 4 tahunan ini. Terakhir kali mereka memenangkannya adalah pada tahun 2002. Pada masa jayanya, Seleção adalah negara yang selalu punya cara untuk menang. Skuad yang ada di dalamnya penuh gemerlap bintang. Performa timnas Brasil menjadi yang paling konsisten dibanding negara-negara lain. Intinya, Brasil adalah negara adidaya sepak bola di era jayanya. Para pecinta sepak bola era klasik tentu masih mengingat sejumlah nama beken dunia si kulit bundar seperti Ronaldo Nazario, Ronaldinho, atau bahkan Kaká dan Pelé. Semua nama yang disebutkan itu adalah produk-produk asli jebolan Brasil. Pada eranya masing-masing, nama tersebut membuktikan kalau orang-orang Brasil juga bisa menguasai daratan Eropa lewat sepak bola. Kisah legenda sepanjang masa Brasil, Pelé justru lebih mengesankan. Ketika para pemain hebat lain merumput dan berkompetisi di Eropa, Pelé memilih tetap di tanah airnya. Namun reputasi pria kelahiran 23 Oktober 1940 itu telah tersohor ke seluruh penjuru dunia. Pelé adalah salah satu penyerang paling produktif dengan catatan lebih dari 1000 gol di seluruh ajang, baik yang resmi maupun tidak. Dengan sejumlah fakta demikian, Brasil pada eranya adalah skuad yang paling mengerikan. Komposisi pemainnya bertabur bintang. Prestasinya di level internasional tidak ada tandingan. Brasil pada waktu itu telah membuktikan bahwa sepak bola memang telah mengakar kuat dalam kultur kebudayaan mereka. Walau dahulu dikenal sebagai negara tersukses di ajang Piala Dunia, Brasil era modern adalah sebuah entitas yang berbeda. Tim Samba yang dulu perkasa kini seakan telah kehilangan tajinya. Seleção tidak sehebat dulu dan bahkan cenderung layak disebut mengenaskan, alih-alih mengesankan. Hadirnya 5 pelatih berbeda dalam rentang 2 tahun terakhir menjadi bukti yang cukup sahih kalau Brasil sedang dalam krisis identitas. Sejatinya kemunduran Brasil sudah tercium jauh sebelumnya. Tahun 2002 menjadi tahun terakhir Brasil memenangkan Piala Dunia. 6 edisi berikutnya, tim Samba harus puas hanya numpang ikut serta saja. Banyak pengamat bilang kalau Brasil yang sekarang sudah kehilangan banyak hal. Mulai dari istilah sepak bola indah ala Brasil yang dikenal dengan Jogo Bonito, hingga kehilangan sosok pemimpin sejati yang memaksa mereka gonta-ganti pelatih dalam periode waktu yang cenderung singkat. Secara skuad, materi pemain Brasil sekarang harusnya tidak jauh berbeda dengan materi pemain mereka di era lampau. Masih banyak bintang di dalam skuad Seleção. Tapi tetap saja, permainan bagus dan prestasi mentereng menjadi sesuatu yang sangat sulit untuk didapatkan tim ini. Copa America 2024 seharusnya menjadi ajang pembuktian apakah Brasil masih layak diperhitungkan. Dorival Junior punya misi mengembalikan identitas Brasil yang sempat hilang selama bertahun-tahun ke belakang. Memang, ketika pelantikannya sebagai juru taktik anyar Brasil pun, Dorival berjanji akan membangkitkan lagi tim Samba. Di atas kertas, Dorival telah membuktikan kalau dirinya punya start yang lumayan cemerlang. Brasil arahan pria 62 tahun tercatat belum terkalahkan dalam 5 pertandingan terakhir. Kendati demikian, rakyat Brasil sudah kadung kecewa. Bahkan laga pembuka Copa America 2024 saja sudah cukup membuktikan kalau tim Samba tidak berprogres.
Masalah utama yang menyebabkan Brasil ngampas dalam beberapa tahun pada dasarnya adalah sifat individualis para punggawa yang semakin kentara. Ini sudah kelihatan semenjak Brasil bermain di kualifikasi Piala Dunia. Brasil tercatat hanya menang 2 kali dalam 6 laga di kualifikasi Piala Dunia. Sesuatu yang membuat Fernando Diniz didepak dari kursi kepelatihan. Egoisme para pemain Brasil juga digarisbawahi oleh banyak pihak. Ronaldinho bahkan mengatakan kalau para pemain kini sudah tidak punya rasa bangga tersendiri memakai kostum timnas. Kritikan lebih tajam bahkan diungkapkan Ronaldinho dengan mengatakan ia tidak akan menonton Brasil lagi di Copa America 2024. Brasil sendiri nyatanya bermain seperti apa yang digambarkan Ronaldinho dan banyak rakyat mereka di luar sana. Melawan Costa Rica, Brasil tidak bisa menyerangkan satupun bola ke gawang lawan. Fakta ini terasa seperti ironi karena memang Brasil begitu dominan dan bahkan berhasil menciptakan 19 tembakan dalam pertandingan ini. Sayangnya, finishing yang kurang membuat Brasil tidak produktif. Egoisme masing-masing pemain juga sangat kentara. Brasil lebih dominan mengandalkan permainan individu masing-masing pemain dibandingkan bermain kolektif. Hasilnya bisa dilihat, Brasil bermain jauh dari kata efektif. Inilah yang membuat mereka seketika jadi musuh rakyatnya yang tidak puas melihat performa tim akhir-akhir ini. Telah disebutkan bahwa ada banyak masalah yang membuat Brasil makin tidak disegani. Mulai dari kurangnya kepemimpinan pelatih, rasa nasionalisme yang kurang dari para pemain, dan masih banyak lagi. Untuk berbenah, tentu saja Brasil bisa mulai dengan sesuatu yang sederhana, yaitu memupuk rasa nasionalisme para pemain itu sendiri. Angka transfer para pemain lokal Brasil keluar, utamanya ke Eropa, makin meningkat setiap tahunnya. Kini PR buat Brasil adalah bagaimana caranya menekan angka tersebut. Brasil harus bisa menciptakan daya tarik untuk kompetisi lokalnya, supaya jumlah pemain abroad bisa berkurang. Menurut Gravite, mantan pesepak bola Brasil, kasus-kasus pemain abroad inilah yang banyak menciptakan kesenjangan. Ada perbedaan level yang sangat jauh antara permainan abroad, utamanya di Eropa, dengan level permainan lokal Brasil. Berawal dari sinilah kesenjangan terjadi ketika pemain yang berkompetisi di liga lokal dan pemain abroad bertemu di timnas. Kesenjangan level permainan ini yang membuat para pemain sering miskomunikasi satu sama lain. Lalu dalam hal kepemimpinan pelatih, sudah saatnya Brasil mencari orang yang benar-benar punya wibawa. Tite adalah orang yang nyaris sempurna buat tim Samba. Sekarang Dorival tampak membawa sesuatu yang hampir sama. Yang terpenting, Brasil harus komitmen dengan satu orang pelatih. Pasalnya jika mereka masih terus-terusan gonta-ganti nahkoda, maka jelas tim ini akan semakin terombang-ambing dalam pencarian jati diri. Itulah ulasan mengenai keruntuhan nama besar Brasil yang sekarang jadi makin mengenaskan. Bagaimana menurut kalian, football lovers? Apakah Brasil yang sekarang makin terpuruk atau justru makin berkembang? Tulis pendapat kalian di kolom komentar.